熟悉，难道是？这金风，叶师弟，我带你四处看看吧。大师兄，叶云飞的死风之宝吧？万水灵剑，中天骄百媚。什么？不堪一击会怕你？你也配穿我天元派的衣服？这武风又被巧妙地布置成了一个点，好个洞天符，一魂力都无法看透。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Ascendant of the Nine Sun episode terbaru. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai episode terbarunya. Pertarungan yang Yunfei alami harus terhenti dulu, pasalnya Tetua Du telah menghentikan pergerakan Ling dan juga Long. Tidak hanya itu saja, namun Tetua Du juga telah muncul. Melihat kekacauan yang terjadi pada tempat ini tentu saja membuatnya sangat murka. Karena bagaimanapun dia adalah tetua puncak emas, jadi dia jugalah yang bertanggung jawab pada tempat ini. Tetua Du hanya bisa menangisi halaman dan pohon bambu yang sudah hancur. Ling maupun Long masihlah belum bisa menerima semua ini dan ingin kembali bertarung dengan Yunfei. Tetua Du langsung saja melakukan penyerangan agar bisa membuat mereka pingsan. Karena jika tidak berhenti, maka dia akan menjadikan mereka sebagai makanan babi. Xiaoyu memberitahu kalau semua ini bukanlah salah tuan mudanya, melainkan ulah dari Ling. Tentu saja Tetua Du merasa kecewa kepadanya. Hingga Ling Tianyi datang sambil menjelaskan kalau alasan kakaknya melakukan hal itu adalah untuknya. Jadi untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi, Ling Tianyi mulai menjelaskan kalau ini berkaitan dengan kota dunia kecil Tianyi. Pasalnya Tetua Du telah memberikan satu kepada Yunfei. Li Tianyu tidaklah bisa menerima hal tersebut. Terlebih lagi adiknya sejak lahir bertubuh lemah. Jadi dia itu tidak akan mendapatkan kesempatan berkultivasi dan akan selalu lemah. Sedangkan Yunfei itu hanyalah orang luar. Namun kota yang Yunfei miliki ditentukan langsung oleh sekte Tianyun. Jadi mereka tidaklah berhak meragukannya. Tianyi menenangkan kakaknya karena itu tidaklah dia permasalahkan. Jadi demi kakaknya dia pun meminta maaf kepada Yunfei. Sebab semua kesalahan yang terjadi adalah ulahnya. Yunfei tidaklah mempermasalahkan hal tersebut. Ia pun meminta Tetua Du untuk melupakan masalah ini. Selain itu dia juga ingin melepaskan kota dunia kecil Tianying, yang tentu saja membuat mereka terkejut. Bagi Yunfei, apa yang dikatakan oleh Tianyun merupakan sebuah kebenaran. Dia memperjuangkan kota tersebut dengan kemampuan yang dia miliki. Jadi dia mempersilahkan siapapun datang untuk bertarung dengannya. Kekuatan yang baru saja Yunfei keluarkan membuat para murid sadar kalau dalam pertarungan tadi Yunfei belum mengeluarkan seluruh kemampuannya. Long meminta untuk dibebaskan karena jika tidak dia akan memakan babinya, yang langsung saja membuat babi Tetua Du melarikan diri. Berhubung Yunfei sudah membuat keputusan, jadi masalah hari ini akan diakhiri oleh Tetua Du. Tapi jika kejadian yang sama terulang kembali, maka akan dia kirim ke aula pendisiplinan. Baru saja bebas, Long langsung mengejar babi Tetua Du. Sementara itu para murid lainnya terlihat tidaklah menyukai Yunfei. Sedangkan bagi Tetua Du, Yunfei memang sosok yang bijak. Tapi dia menyesal karena kota yang dia berikan malah membuatnya mengalami banyak masalah. Yunfei tidaklah mempermasalahkan hal itu. Tapi sekarang mereka tak bisa tinggal di tempat ini dulu. Alhasil, Ling Tianyi menyarankan mereka pergi ke pondok petapaan yang masih kosong. Tetua Du setuju, tapi dia memperingati para muridnya untuk tidak bertingkah lagi. Seharusnya mereka sadar dengan makna puncak emas yang adalah puncak kemiskinan. Dan inilah yang akan membawa mereka pergi ke sebuah. Dan inilah yang akan membawa mereka sebagai bentuk permintaan maaf.
Tetua Du paham dan mempersilahkan Yunfei untuk mencari dirinya di aula Jinyuan. Setelah Tetua Du pergi, Tian Yu meminta Yunfei untuk tidak melupakan permasalahan mereka, karena ini masihlah belum selesai. Alhasil, Tian Yu bersama para murid lainnya pun pergi. Sementara itu, Tian Yi akan membawa Yunfei dan yang lainnya. Nah, di sekitaran tempat itu ada rubah yang sebelumnya Yunfei selamatkan di hutan hewan langit, yang mana rubah ini mengenalinya juga dan cukup terkejut karena Yunfei memiliki kekuatan jiwa yang dahsyat. Hanya saja Yunfei dapat merasakan adanya aura siluman aneh. Nah, pada akhirnya mereka pun telah sampai di aula pertapaan. Tian Yi mempersilahkan Yunfei untuk mencari dirinya jika membutuhkan sesuatu. Selain itu, dia juga memberikan sumber daya kultivasi yang diberikan oleh puncak emas. Di dalamnya terdapat pakaian dan hal lain. Xiaoyu sangatlah senang pasalnya ada banyak ikan emas yang gemuk di sini. Jadi dia akan membuatkan masakan untuk mereka. Tapi mereka seketika saja takut pasalnya apapun yang Xiaoyu masak itu tidaklah enak. Xiaoyu pun mengajak Tian Yi untuk membantunya beres-beres. Dengan begitu dia bisa mencicipi masakannya. Tian Yi tidak mempermasalahkan hal itu, namun urusan menangkap ikan akan dia lakukan sendiri. Di sini Tian Yi langsung saja menggunakan kekuatannya untuk bisa menangkap ikan-ikan di sana. Melihat hal itu mengejutkan mereka, sementara Yunfei tahu kalau cara Tian Yi dalam mengendalikan pedang terbang sangatlah luar biasa. Namun sangat disayangkan energi spiritualnya tidak begitu besar. Setelah mendapatkan ikan tadi, Xiaoyu pun akan segera memasak. Sementara Tian Yi akan membawa Yunfei berkeliling tempat ini. Sedangkan rubah itu baru saja tiba. 有些熟悉，难道是？没有，快下吧。这金风，叶师弟，我带你四处看看吧。 Malamnya masakan pun telah selesai, di mana hidangan pertama dimasak oleh Zhoumu. Ini adalah masakan pertama yang dia buat, jadi dia harap mereka bisa menikmatinya. Tian Yi langsung saja mencicipinya dan merasa begitu nikmat. Ia bahkan ingin terus kemari agar bisa menikmati masakannya. Yunfei dan Xiaoyu hendak mencobanya, tapi sebelum itu Long datang dan langsung saja memakan semua masakannya itu. Tindakannya tentu saja membuat Yunfei kesal, namun dia akan mengganti semua ini dengan masakannya. Zhoumu terlihat panik karena Xiaoyu akan memasak. Pada awalnya Tian Yi yakin masakan Xiaoyu pasti enak. Namun Zhoumu dan Yunfei tidaklah membenarkannya. Bahkan Zhoumu mengajaknya untuk segera pergi saja. Sebuah ledakan pun datang dan itu bukan berasal dari serangan puncak air, melainkan dari masakan Xiaoyu. Ini bahkan jauh lebih mengerikan dari serangan puncak air. Pada akhirnya Long dan juga Xiaoyu pun menyelesaikan masakannya. Sebelum bisa mencicipi racun itu, Yunfei baru ingat dia memiliki janji menemui para pemimpin puncak. Jadi karena itulah dia harus pergi. Makanan ini akan diserahkan kepada Zhoumu dan juga Tian Yi. Tapi Zhoumu yang tahu itu sangat berbahaya memutuskan untuk pergi juga. Alhasil hanya Tian Yi saja yang ada di sana. Xiaoyu mempersilahkan Tian Yi untuk mencicipi masakannya, yang mana dari tampilannya saja itu sudah sangat mengerikan. Sampai-sampai membuat Tian Yi merasa trauma. 飞哥，我们还是赶快逃命吧！我突然想起来，招待林师弟和莹莹啊！ Yunfei dan Zhoumu bersyukur semua itu tidak mereka alami. Zhoumu sempat mengkhawatirkan kondisi Tian Yi, tapi bagi Yunfei, dia itu tidak akan mati. Paling buruknya, Tian Yi akan terus berada di kamar mandi setidaknya selama 3 hari. Zhoumu bingung apakah mereka seharusnya tidak berada di sini, sebab pandangan para murid sekte langsung buruk. Yunfei tidaklah mempermasalahkan hal itu karena dalam gini ia bisa tahu mengenai kekuatan dari para murid. Jadi karena itulah mereka tidak boleh kalah dan harus bergegas menjadi lebih kuat. Zhoumu juga dirinya minta untuk membeli banyak darah dan esensi hewan iblis, karena dia itu harus menyelesaikan level kedua dari teknik penempaan tubuh penyatuan darah iblis. Yang berpindah ke kelompok lainnya, di mana terdengar kalau Li Chen tidaklah dapat menerima perbuatan Yunfei, karena telah begitu berani melukai wajah tampannya. Karena itu dirinya akan menghukumnya. Yen Sui pun memberitahu kalau bahwa Yunfei baru saja membeli banyak obat mahal, yang sepertinya dia itu ada niatan untuk melakukan penerobosan. Ini merupakan saat yang tepat jika ingin melakukan penyerangan kepadanya. Li Chen pun pergi bersama Home dan Yen Sui. Pasalnya dia itu memiliki sebuah niatan tertentu pada Yunfei. Pedang sakti air ilusi pun dirinya panggil, yang mana ini tentu saja mengejutkan dua bawahannya.
Karena bagaimanapun, pedang sakti air ilusi bukanlah sebuah pedang sembarangan, pasalnya ini adalah pusaka dari puncak akhir. Sejak awal, niatan Li Yichen bukanlah memberikan pelajaran pada Yunfei, melainkan ingin menghabisinya. Tentu itu mengejutkan mereka berdua. 但是就叶云飞的死， Sementara Zhoumu baru saja kembali sambil membawakan pesanan dari Yunfei. Tapi tidak ada balasan yang dia terima. Tentu saja ini membuatnya bingung. Di manakah mereka berdua? Hingga akhirnya dia pun melihat Xiaoyu yang tengah merebus tuan muda mereka dengan wajan besi. Meskipun pada awalnya dia kaget, namun Yunfei memintanya untuk tidak perlu khawatir. Mereka hanya perlu menuangkan semua darah dan esensi dari binatang iblis ke tungku ini. Selain itu mereka harus berjaga di luar dan tidak boleh membiarkan siapapun masuk. Karena jika tidak, dirinya akan mati akibat perlawanan dari energi spiritual. Xiaoyu dan Zhoumu paham, sedangkan Yunfei akan fokus dulu pada kenaikan tekniknya. Ia sudah tahu hal itu akan menyakitkan, tapi tidak pernah menduga akan sesakit ini. Sementara itu, di luar, Zhoumu dan Xiaoyu akan menggunakan segala cara demi bisa melindungi tuan muda mereka. Bahkan mereka tidak akan membiarkan siapapun kemari. Sampai akhirnya mereka melihat seekor rubah yang sedang membawa kaki babi, yang merupakan makan siang milik Xiaoyu. Namun mereka malah tertarik kepada rubah kecil itu. Sementara Yunfei kembali merasakan adanya aura aneh dari seekor siluman. Xiaoyu dan juga Zhoumu masihlah terus mencoba untuk menangkap si rubah. Hingga pada akhirnya rubah kecil ini pun tertangkap. Ternyata dia adalah klon dari siluman yang dikurung dalam penjara. Karena dilus-elus membuatnya merasa begitu nyaman dan hal itu tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Tapi dia menganggap mereka ini menjadikannya sebagai budak. Hal itu membuat rubah ini marah dan langsung saja menggigit tangan Xiaoyu yang ingin menunjukkan sifat aslinya. Tapi respon yang dia inginkan berbeda karena Xiaoyu dan Zhoumu berusaha untuk menenangkannya, yang tentu saja membuat rubah ini pun diam. Ia memilih untuk tinggal di sini sementara waktu demi sepotong kaki babi. Terlebih lagi dia juga memiliki tugas untuk mengawasi Yunfei. 重点不是这个吧？是。我当你们的奴隶，休想！别怕，别怕啊，慢点吃，慢点吃。 Sementara itu Li Yichen datang untuk bisa menemui Yunfei. Kedatangan mereka kemari tentu membuat Xiaoyu dan Zhoumu terkejut. Sedangkan rubah ini masuk ke dalam rumah. Li Yichen meminta Yunfei untuk keluar karena dia ingin merebut kembali kota dunia kecil Tianning. Xiaoyu pun menganggapnya jelek yang tentu saja membuat Li Yichen merasa begitu murka karena telah berani mengejeknya. Alhasil pertarungan langsung saja terjadi antara mereka dengan para bawahan Li Yichen. Pada awalnya mereka memang sempat unggul, tapi Zhen Sui dan juga Hao Mei memiliki kekuatan yang berbeda. Namun mudahnya Xiaoyu dan Zhoumu itu ditumbangkan. Li Yichen tahu betul kalau Yunfei tengah berkultivasi. Jika mereka mengganggunya, maka dia itu pasti akan mati. Karena itulah Li Yichen akan bertindak untuk bisa menyerangnya. Zhoumu segera bangkit untuk bisa melindungi tuan mudanya. Dan begitu beberapa serangan berhasil dia tahan. Yunfei tahu apa yang terjadi di luar dan membuatnya sangat marah. Sementara itu, Li Yichen masihlah belum berhenti dan langsung saja menyiapkan penyerangan yang begitu besar, di mana semua ini dia yakini bisa menghabisi Yunfei. Li Yichen telah menyiapkan sebuah serangan untuk bisa menghancurkan gubuk Yunfei. Namun sebelum semua itu terjadi, sebuah bantuan pun datang yang seketika saja menghancurkan serangannya. Semua itu berasal dari Tianyi. Ia benar-benar kesal dengan apa yang telah diperbuat olehnya. Sementara di dalam, rubah kecil mencium aroma darah yang begitu pekat, yang tentu saja berasal dari Yunfei. Ia penasaran siapa yang telah berani mengganggunya dalam berkultivasi. Karena sudah sampai sejauh ini, maka Yunfei tidak boleh menyerah. Rubah kecil sangatlah tertarik dengan kekuatan jiwa Yunfei. Jika ini diserap oleh tubuh intinya, maka semua kekuatan jiwanya akan kembali pulih. Ia mencoba mendekat, namun ada sebuah penghalang yang melindunginya. Kembali ke sisi luar, Tianyi tidak membenarkan tindakan Li Yichen yang berani menyerang tempat mereka. Seharusnya dia takut kepada aula pengadilan. Pasalnya sekte bisa saja mengeluarkannya. Li Yichen hanya tertawa, pasalnya ia tidak takut kepada siapapun. Jika Tianyi berani mengganggunya, maka ia sama saja dengan meremehkannya.
Youmu meminta bantuan kepada Tianyi agar bisa melindungi Yunfei. Tianyi paham dan dia akan melakukan apa saja karena mereka telah menjadi bagian dari puncak emas. Meskipun puncak air ini kuat, mereka tidaklah takut kepadanya. Pertarungan langsung saja terjadi antara Tianyi dan juga Li Hijan. Dalam pertarungan tersebut, Tianyi sempat beberapa kali mencoba menekannya, tapi Li Hijan terlalu kuat. Ia bahkan dapat mudah mengatasinya, yang mengakibatkan pergerakannya pun terhenti. Youmu dan Xiaoyu pun akan membantunya. Serangan gabungan telah mereka siapkan, yang seketika saja membuat Li Hijan ketakutan. Tapi sayang sekali serangan mereka tidaklah memiliki dampak apapun. Teknik ini memang hebat, tapi masihlah belum bisa mereka sempurnakan. Namun Li Hijan saatlah murka, pasalnya wajah tampannya ini telah dilukai oleh mereka berdua. Jadi dia berjanji akan menghabisi mereka. Youmu dan Xiaoyu pun tak bisa berdebat karena harus menghadapi kemarahan dari Li Hijan. Untung saja Long datang di waktu yang tepat untuk bisa menghentikannya. Karena mereka berdua adalah saudaranya, maka Long tidak akan pernah membiarkannya dilukai. Long mengenali Li Hijan sebagai orang yang mengaku paling tampan di sekte Tianyuan. Ia tidak ingin memikirkan alasannya karena dia cukup jelek di matanya. Li Hijan pun semakin marah saja kepadanya. Kembali kepada Yunfei, di mana perlahan-lahan pasti kultivasinya terus mengalami perubahan. Rubah kecil yang baru saja sadarkan diri memiliki sebuah rencana, jadi dia memutuskan untuk pergi dulu. Kembali ke sisi luar karena Long telah menganggap dirinya remeh, jadi Li Hijan akan mengalahkannya. Ternyata yang Long incar adalah burung pipit Li Hijan. Namun di saat itu juga dia segera membentuk sebuah celana dalam es yang membuat serangan Long tertahan. Long saatlah terpukau dengan hal tersebut. Di saat Li Hijan hendak kembali menyerang, Ling Tianyu datang menghentikannya. Tindakannya benar-benar membuatnya marah. Namun Li Hijan menghasutnya sebab dia juga tahu kalau Ling Tianyu tidaklah menyukai Yunfei. Tianyu membenarkan hal ini, namun ini adalah masalah dia dengan Yunfei. Orang luar seperti Li Hijan tidaklah berhak ikut campur. Jika dia berani melukai Yunfei, maka ia sama saja dengan mengusik murid puncak emas. Li Hijan sama sekali tidak takut karena mereka semua bukanlah lawannya. Li Hijan langsung saja membentuk sebuah formasi di mana ini seketika saja mengurung semua orang. Formasi es ini telah mengurung mereka semua dan dia menjamin kalau semua orang di sini akan mati bersama Yunfei. Tianyi hendak menyerangnya, namun pedangnya itu langsung saja hancur. Pasalnya formasi ini telah membatasi kekuatan spiritual mereka. Li Hijan menjamin setelah hari ini, posisi pertama Tianyuan akan menjadi miliknya. Di saat Li Hijan terus tertawa begitu puas, Yunfei akhirnya telah menyelesaikan kultivasinya. Tidak ada yang menyadari hal tersebut. Xiaoyu pun meminta maaf karena tak bisa melindungi tuan mudanya. Hingga pada akhirnya sebuah kekuatan besar pun menghantam formasi Li Hijan, yang seketika saja membuatnya menjadi panik mengenai apa yang telah terjadi. Semua ini tentu saja merupakan ulah dari Yunfei. Kemunculannya seketika saja membuat semua mata tertuju kepadanya. Dia sudahlah berada di ranah alam bumi tahap akhir. Baginya penjara es beku sangatlah rapuh. Teman-temannya sangatlah lega dengan kedatangannya itu. Sementara Li Hijan akan menunjukkan betapa jauhnya perbedaan kekuatan antara ia dengan Yunfei. Serangan langsung saja dilakukan, namun Yunfei dapat mudah menahannya dengan pedang ruang miliknya. Bahkan serangannya itu hancur dan hampir saja melukai Li Hijan. Masih belum berhenti, Yunfei langsung saja melakukan pergerakan untuk memukulinya. Yunfei menganggapnya sebagai sampah. Karena hari sudah terang, Li Hijan memilih untuk pergi dan menganggap kalau ini merupakan keberuntungan bagi mereka. Tapi sebelum itu Long menghentikannya karena Tianyi dan juga Long tidak akan pernah membiarkannya pergi. Terlebih lagi mengenai apa yang terjadi sebelumnya. Li Hijan tidaklah takut karena dalam aturan sekte mereka tidaklah boleh menghabisinya. Yunfei dan yang lainnya juga tahu akan hal tersebut, jadi mereka hanya perlu menghajarnya saja. Berbagai tinju manja telah beberapa kali melukai wajah tampan Li Hijan. Sampai akhirnya serangan ditutup oleh tendangan manja Long kepada burung pipit Li Hijan. Ia langsung saja dibentalkan keluar dari puncak emas.
Rubah kecil yang melihat hal itu memiliki sebuah rencana. Ling Tianyi akan membawa adiknya untuk pergi karena bagaimanapun dia telah terluka. Yunfei berterima kasih kepada mereka yang mau melindunginya. Sifat kedua kakak beradik itu sangatlah berbeda, karena ada yang ramah dan ada yang begitu dingin. Yunfei meminta Zhoumu dan Xiaoyu agar tidak memaksakan diri karena dunia luar sangatlah berbeda dengan di dalam keluarganya. Namun mereka sudah berjanji akan melindungi tuan mudanya. Long yang terlalu bersemangat menepuk pundak mereka yang membuat Yunfei terkejut. Pasalnya ia bisa saja mati olehnya. Long meminta maaf dan memberitahu kalau ia tertarik dengan teknik gabungan yang sebelumnya dilakukan oleh mereka. Karena yang mengajarinya adalah Yunfei, jadi Long meminta untuk diajari teknik yang seru juga. Yunfei akan mengajarinya selama Long mau memenuhi persyaratan yang dia berikan. Long setuju dan ia akan melakukan apa saja yang dia hendaki. Yunfei ingin di masa depan nanti, apapun yang terjadi, Long harus membantunya melindungi keselamatan Zhoumu dan Xiaoyu. Long setuju, terlebih lagi dia sudah menganggap mereka sebagai saudara. Namun Long malah membuat luka mereka semakin parah. Berpindah ke puncak air, Li Chen benar-benar kesal karena wajah tampannya telah dilukai oleh mereka. Para bawahannya merasa Yunfei hanya beruntung, karena Ling Tianyi dan Long Yingyi membantunya. Ia mewajarkan bantuan dari Long, namun mengapa Ling Tianyi mau membantu Yunfei? Ia pun penasaran sebenarnya apa latar belakang dari Yunfei. Sebuah surat dari panggilan pertama pun diberikan yang sepertinya di dalamnya menyebutkan nama Yunfei juga. Li Chen akhirnya tahu kalau Yunfei menyembuhkan pangeran ketiga. Bahkan dia itu diundang juga untuk mengikuti kompetisi alkemis di kota kekaisaran. Ia memuji Yunfei karena merupakan orang dari pangeran ketiga. Jika menghabisinya, maka pangeran pertama pasti akan memandang tingginya. Alasan Li Chen memasuki sekte Tianyuan merupakan perintah langsung dari pangeran pertama, supaya bisa menyelidiki cara memasuki dunia kecil Tianyi. Jadi jika dia menghabisi Yunfei, takutnya identitasnya itu akan ketahuan, dan malah membuat mereka mengalami kerugian besar. Sebuah suara pun mengatakan kalau Li Chen tidaklah perlu bertindak sendirian dalam menghabisi Yunfei. Seketika saja rekan-rekannya pun membeku. Li Chen sangatlah penasaran siapakah dia. Sampai akhirnya suara dari rubah kecil pun memasuki dirinya sambil memperkenalkan kalau dia adalah perwujudan dari perfeksionis dalam hatinya. Gadis rubah akan membantunya dalam menghabisi Yunfei. Li Chen tentu saja menjadi sangat bersemangat. Dia hanya perlu membawa Yunfei ke hutan kabut 100 hantu. Dan begitulah gadis rubah bisa menjamin Yunfei akan mati. Sambil tertawa, Li Chen paham dan akan melakukan hal tersebut. Sementara itu di penjara, gadis rubah benar-benar sangatlah senang, pasalnya sebentar lagi dia akan bebas. Berpindah ke Zhoumu dan Xiaoyu, yang mana mereka tengah mencari di manakah rubah kecil itu pergi. Yunfei menghentikan mereka karena bagaimanapun luka mereka belumlah terlalu sembuh. Bagi mereka, rubah kecil itu sangat cantik dan jinak, jadi mereka mengkhawatirkannya. Yunfei mulai ingat kalau di saat dia latihan, dia juga melihat rubah kecil tersebut. Tubuhnya itu masihlah membawa sedikit jejak jiwanya. Ia yakin ini bukanlah hewan sembarangan. Yunfei akan membantu mereka. Terlebih lagi, sekte Tianyuan tidaklah terlalu besar. Dalam perjalanan tersebut, Yunfei tertarik kepada puncak utama sekte Tianyuan. Jadi dia pun menggunakan kekuatan matanya untuk melihat hal tersebut. Yunfei tidak pernah menduga kalau di bawah sekte Tianyuan ternyata memiliki aliran energi bumi. 5 puncak juga telah diatur menjadi formasi gunung suci utama unsur Tianshuan. Dia yakin para pendiri sekte Tianyuan dulu merupakan sosok master yang hebat. Namun dia merasa ada yang aneh, pasalnya terdapat cahaya emas di puncak gunung. Yunfei yang memiliki kekuatan jiwa kaisar langit pun tak bisa memahaminya. Hingga muncullah Li Chen yang mengejutkan Yunfei dan hendak menaboknya. Tapi segera Li Chen hentikan karena tujuannya kemari adalah untuk meminta maaf. Ia harap perbuatannya bisa dimaafkan. Yunfei dapat merasakan aura siluman yang melekat di tubuh Li Chen. Dia sangatlah ingin melihat makhluk apa sebenarnya siluman tersebut. Jadi Yunfei ingin melihat apa rencana dari siluman ini. Li Chen tahu dia sedang mencari sesuatu yang tentu tidak bukan adalah rubah kecil. Kebetulan Li Chen melihatnya yang mana dia pergi ke hutan di depan sana. Li Chen pun hendak mengantarnya pergi ke tempat tersebut. Sebenarnya Li Chen agak takut jika dipukuli lagi olehnya.
Namun Yunfei hanya menepuk pundaknya saja. Perjalanan pun terus mereka lakukan. Li Chen berjanji kalau Yunfei akan bernasib buruk karena telah berurusan dengannya. Pada akhirnya mereka pun telah sampai di sebuah tempat yang mana Li Chen langsung saja mengaktifkan formasinya. Ia yakin ini ada akhir dari hidup Yunfei. Pasalnya hutan ini hanya bisa dimasuki saja dan tidak akan bisa keluar. 这武风又被巧妙地布置成了一个地，好个洞天符，一魂力都无法看透。竟敢三番！刚才我就是在这里。 Ternyata dari arah belakang, Zhou dan Xiaoyu telah melihat apa yang dia perbuat. Namun untuk saat ini mereka hanya bisa melihat saja dan akan melaporkan kejadian tersebut kepada Tetua Du. Setelah Li Chen pergi, terlihat kalau siluman rubah menjadi senang karena akhirnya Yunfei masuk kemari. Meskipun tubuh intinya tidak bisa meninggalkan menara, tapi selama Yunfei memasuki hutan berkabut, maka ia sudah berada di dalam wilayahnya. Seluruh roh rubah pun dirinya keluarkan untuk bisa menyerap jiwa dari Yunfei. Sementara itu, Yunfei sadar betul kalau kabut ini memiliki aura siluman yang pekat dan labirin formasi yang cukup kuat. Dengan kekuatannya yang sekarang, Yunfei harus berhati-hati, karena jika membuat kesalahan, dialah yang akan kalah. Yunfei menggunakan matanya dan melihat susunan formasi yang ada pada tempat itu. Perlahan-lahan pasti, Yunfei mulai melangkah sesuai dengan petunjuk, namun ada arwah rubah kecil yang mengganggunya. Ini pun membuat Yunfei salah langkah dan formasi ini pun mulai menyerang dirinya. Untung saja Yunfei masih memberikan perlawanan, namun pada akhirnya dia pun berhasil ditangkap juga, di mana jiwa Yunfei perlahan-lahan mulai terserap. Merasakan hal itu membuat sang rubah menjadi sangat senang. Akhirnya kita pun diperlihatkan wujud asli dari sosok rubah tersebut. Dia adalah Humiao, rubah langit kuno. Dia masihlah ingin lebih banyak kekuatan jiwa dari Yunfei. Namun sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Yunfei terlihat dengan jelas kalau jiwanya itu perlahan-lahan terus diserap. Dia menjamin kalau semua ini akan menjadi miliknya. Para tetua sekte menyadari apa yang tidak beres yang berasal dari formasi tersebut. Mereka pun segera memperkuat formasi untuk menahan pergerakan dari rubah langit. Humiao menjadi begitu marah karena bagaimanapun dirinya akan segera bebas. Jadi apapun formasi yang digunakan oleh para tetua tidak akan bisa menghentikan dirinya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.